Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya, Bapak Dr. Haji Ridwan MPD. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ngagel Surabaya, Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Zaini MPD. Ketua Majelis Dikdasmen Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ngagel, Bapak Suyatno MPSI. Yang kami hormati Ketua Panitia Baitul Arqam Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ngagel Kota Surabaya, Ustadz Edi Purnomo SAG MPSI. Yang kami hormati seluruh panitia kegiatan Baitul Arqam 1447, Ustadz dan Ustadzah peserta Baitul Arqam. SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya, Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 16 Surabaya, SMP Muhammadiyah 5 Surabaya, SMA Muhammadiyah 2 Surabaya, TK Aisyah secabang Ngagel Kota Surabaya yang kami muliakan. Pemahaman akan ideologi keislaman dan kepemimpinan adalah hal yang wajib dimiliki oleh setiap kader Muhammadiyah. Meningkatkan integritas, wawasan, dan menciptakan kesamaan, kesatuan, serta cara berpikir menjadi salah satu dasar tujuan diselenggarakannya kegiatan Baitul Arqam saat ini. Dengan demikian, patutlah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya sehingga pada hari ini Sabtu 28 Februari 2026 bertepatan dengan tanggal 11 Ramadan 1447 Hijriah, kita dipersatukan kembali di Smamda Tower untuk bersama-sama mensukseskan kegiatan Baitul Arqam Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ngagel Surabaya yang bertemakan optimalisasi fungsi sekolah sebagai lahan dakwah dan pengkaderan. Kami ucapkan terima kasih dan selamat bergabung bagi seluruh tamu undangan dan peserta Baitul Arqam yang sudah hadir pada pagi hari ini. Dengan Ramadan kita berjumpa. Dengan Ramadan kita belajar bersama. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah dan ucapan terima kasih banyak kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ngagel Surabaya atas terselenggaranya Baitul Arqam Sekolah Muhammadiyah secabang Ngagel 1447 Hijriah. Hadirin yang kami hormati, demi kelancaran acara pada kesempatan hari ini, marilah kita awali pembukaan dengan mengucap lafaz basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita akan dengarkan bersama pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ustadz Abdul Mujib SAG. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ayatullahi natluha alaika bil haqq.
وما الله يريد ظلما للعالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
Sadaqallahul azim. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ustadz-ustadzah semuanya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang menjadi harapan kita semuanya mendapatkan pengabulan ijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir lana umurana umurat dunya wal akhirah. Allahumma yassir wa la tu'asyir. Allahumma yassir wa la tu'asyir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Ridwan selaku Ketua PDM Kota Surabaya, pimpinan atau para majelis. Kali ini ada 3 majelis yang punya hajat ya. Ada majelis kader Pak Mukhlasin, majelis tabligh Pak Edi Purnomo sekaligus panitia, dan majelis Dikdasmen yang bau reksa pendidikan di Sabangkel. Yang luar biasa, Ketua Panitia, saya ucapkan terima kasih. Dari tahun ke tahun kami amati dan kami saksikan langsung, insya Allah tidak ada yang celah, semuanya semakin baik, semakin baik. Aplaus untuk para panitia dan pelaksana. Ya, tadi ketika lagu Indonesia Raya dan Sang Surya di akhir-akhir bait itu, yang terdengar kok banyak ibu-ibu ya. Ternyata pasukan ceweknya luar biasa ini, penuh sampai pojok-pojok. Karena hari ini ada peserta spesial, yaitu para guru, selain guru SD Muhammadiyah 4, kreatif, SPEMA dan SMA. Kita gandeng, kita gendong guru dan kepala sekolah TK Aisyah se-Cabangagel. Ya, jadi alhamdulillah hari ini kita bisa memfasilitasi, bisa ngajak bersama teman-teman guru TK supaya tahu persis bagaimana kondisi teman-teman di guru karyawan di Cabangagel. Ya, Bapak-Bapak dan sekalian, alhamdulillah sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas rawuh panjenengan. Jangan setengah-setengah karena kepeksa ya. Masa poso tadi kalau menyaksikan Pak Mujib melengking-lengking itu, hati-hati loh Pak, sahurnya habis loh. Ayo Pak Mujib semangat, mudah-mudahan diikuti oleh seluruh peserta, tidak ada yang ngantuk dan semangat mengikuti ngaji ilmu hari ini. Siap? Alhamdulillah. Ibu dan bapak sekalian,
tema kali ini menurut saya luar biasa ini ya. Jadi optimalisasi fungsi sekolah sebagai lahan dakwah dan perkaderan. Tempat dakwah dan perkaderan. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian ketika hadir awal masuk di cabang Agel atau di sekolah-sekolah di lingkungan cabang Agel mesti kita tanya tujuannya apa ikut ngajar dan bekerja di sekolah di cabang sini atau di misalnya di 4 atau di SPEMA, mesti kami ingin mengabdi. Nah, pengabdiannya harus tulus. Jadi ini sebagai lahan dakwah sekaligus dapat maisah insya Allah. Sekalipun kalau dibandingkan aduh Pak karo kono-kono wis. Nek wis gak kerasan ya piye maneh, kan gak bisa digandoli. Tapi kalau bisa kita ajak bersama-sama, besarnya sekolah-sekolah di SD Muhammadiyah 4 kreatif, SPEMA dan SMAPDA dan TK adalah berkat semua kinerja atau SD GTK yang ada di sini cabang Agel ini. Iya, mudah-mudahan mendapat jariah. Nah, kalau dilihat dari jumlah murid, bahwa saya melihat data pada tahun 2024 seluruh siswa SD sampai menengah seluruh Indonesia Muhammadiyah itu tercatat 1.054.000. 1.054.000 itu siswi se-Indonesia dari 5.346 sekolah. Di Ngagel saja ya, kalau hari ini dengan unjangan semua hadir ini tidak kurang lebih 4.000 siswa kali ini. Jadi kali ini siswa-siswi di cabang Agel baik SD sampai SMA belum tambah TK itu 4.000-an kurang lebih segitu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ridwan kami sampaikan juga bahwa sering kan di event-event pertemuan, di raker, di musyawarah itu mesti mencuat kata-kata kita kekurangan kader. Kita kekurangan kader. Dia itu kecil, sedikit. Kader-kader kita itu terbatas. Saya ngurusi masjid hampir tidak ada. Baru akhir-akhir ini mulai bermunculan ada marbot-marbot. Padahal tadi yang saya sampaikan data itu banyak ya. Sekolah kita bahkan ada yang mengatakan amal usaha terkaya di dunia ya Muhammadiyah. Siapa ini? Apanya yang salah kira-kira? Wong kadere akeh, gurune ya lumayan, siswa-siswi sekolah akeh, tasik kekurangan kader. Nah, kali ini mungkin kita harus introspeksi diri, barangkali ada yang kurang memenuhi syarat dari 4 minimal yang saya sampaikan. Yang pertama, sifat seorang kader itu pertama insya Allah harus berjiwa al-ma'un, berjiwa sosial, ringan tangan, suka membantu. Insya Allah banyaknya sudah, walaupun mungkin siji loro atau dan seterusnya yang belum ya, tapi kira-kira banyak ya. Yang kedua, cerdas, kritis dan adaptif. Cerdas, kritis, insya Allah semua guru di Ngagel sudah tidak diragukan lagi. Yang ketiga, berjiwa jihad dan etos kerja semangat ini. Jadi tidak ada istilah mengeluh, mau sak mene, mek sak gitu, insya Allah nggak ada ya. Mulai hari ini diniati ibadah serius ini. Kami hanya mengajak semua para guru karyawan di lingkungan Ngagel, mari kita niati panjenengan ini adalah niatnya ibadah. Jadi berjiwa jihad dan beratas kerja tinggi. Masuk tugas tengah malam, terutama para security ya, mudah-mudahan selalu sehat. Saya pernah datang jam 2 masuk lokasi SMAPDA, kalau maksud saya sekolah di Ngagel, kalau security-nya siap atau assalamualaikum, wah itu senang saya. Tapi kalau pas assalamualaikum ping 3 ping 5 sampai gak ada yang nyauri, wah bahaya ya. Nah, pencuri ke apa gitu ya. Saya doakan semua sehat-sehat. Yang terakhir, paham terhadap Islam dan kemuhammadiyan. Nah, dari kali ini antara lain peneguhan, menambah wawasan dan peneguhan ideologi kita supaya tidak goyah. Karena jenengan semua ini sebagai pencetak kader, tempatnya membentuk kader. Kalau kadernya jadi, sing nyetak jadi,
insya Allah tidak akan kekurangan kader. Jadi mudah-mudahan iktikad baik kita ini selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan ini dengan tulus ikhlas dan niati cari ilmu supaya mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Ngagel yang dipimpin langsung oleh ketuanya yaitu Kiai Haji Ahmad Zaini MPD. Yang kami hormati para kepala sekolah di lingkungan pimpinan cabang Muhammadiyah Ngagel, mulai dari TK, kemudian SD Muhammadiyah 4, SD Muhammadiyah 16, SMP Muhammadiyah 5, dan juga SMA Muhammadiyah 2 selaku tuan rumah. Yang kami hormati seluruh guru karyawan mulai dari TK sampai dengan SMA di PCM Ngagel ini. Alhamdulillah kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini sampai detik ini kita masih diberikan kekuatan iman, kekuatan kesehatan, ya, dan juga kekuatan yang lain ya, sehingga kita bisa hadir di majelis yang mulia ini. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, PCM Ngagel adalah PCM dengan amal usaha dari segi finansial tertinggi di PDM Surabaya. Jadi tertinggi ini artinya guru karyawannya juga gajinya tertinggi di kota Surabaya ini. Jangan sampai tertinggi tetapi gaji terendah. Sehingga pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya tentunya memberikan perhatian yang khusus pada PCM Ngagel ini, terutama pada perkembangan sekolah-sekolah Muhammadiyah yang ada. Jangan sampai yang sudah tinggi ini lalu menjadi turun karena pembinaan guru karyawannya kurang maksimal. Dengan Baitul Arqam ini tentunya dalam rangka untuk membina ya, guru dan karyawan ini agar bisa meningkat imannya, meningkat ilmunya. Dengan meningkatnya iman dan ilmu, otomatis meningkat akhlaknya. Karena orang berakhlak itu pasti ya, iman dan ilmunya bagus. Kalau akhlaknya jelek, bisa dipastikan bahwa iman dan ilmunya juga rendah. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya sudah menyampaikan kepada seluruh warga Muhammadiyah Kota Surabaya ini agar
senantiasa memberikan teladan bagi manusia, bagi juga warga yang lain. Jangan sampai warga Muhammadiyah Surabaya menjadi beban bagi pemerintah, menjadi beban bagi persyarikatan, menjadi beban bagi keluarganya. Nah, kalau sudah dengan keluarganya saja tidak diharapkan kehadirannya, ini alamat celaka. Oleh karena itu, nasihat kami yang pertama itu adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi, bahwa Rasulullah SAW itu bersabda, kedua kaki anak Adam itu tidak akan bergeser nanti di hari kiamat pada saat hisab, hingga yang bersangkutan itu ditanya 4 hal. Ini saya pikir sudah saya sampaikan dan para alim ulama yang ada di sini juga sudah. Hanya saja memang kita ini harus saling mengingatkan, saling memberikan nasihat supaya kita ini kalau bengkok lurus lagi. Nah, yang pertama Bapak Ibu, yang ditanya oleh Allah itu adalah pertama tentang umurnya. Umur yang dihitung adalah mulai dari manusia itu balik sampai meninggal dunia. Itu kira-kira umur yang kurang lebih ya 60 tahun ya, mungkin ya, bisa 50 tahun, bisa 60. Kadang-kadang umur ini juga kita tidak tahu. Beberapa hari yang lalu kami kaget dengan meninggalnya Ketua DPRD Kota Surabaya, karena beberapa hari sebelumnya kami ketemu ya masih sehat-sehat saja, ternyata juga sudah dipanggil oleh Allah. Kita juga tidak tahu kain kafan kita ini sekarang posisinya di mana. Apakah kain kafan kita ini masih ditanam dalam bentuk tanaman kapas itu, apakah sudah berbuah kapasnya, kapas itu lalu sudah masuk di toko kapas kerampung situ, atau sudah perjalanan dari kapas kerampung menuju rumah kita. Ini semua kita tidak tahu tentang kematian. Oleh karena itu, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban yang pertama ini mohon umur ini kita manfaatkan sebaik-baiknya, jangan sampai umur ini disia-siakan. Yang kedua yang ditanya oleh Allah adalah jasadnya. Jadi jasad kita ini dipakai untuk apa? Mata kita untuk apa? Ya. Kalau hari ini alhamdulillah seluruh karyawan guru di PCM Ngagel ini matanya dipakai untuk memperhatikan, dan juga telinganya dipakai untuk mendengarkan, kakinya juga dipakai untuk berjalan ke tempat ini. Itu semua sudah dicatat oleh Allah. Jadi tidak ada yang terlupakan, semua itu pasti dicatat oleh Allah ya. Sehingga Bapak Ibu, jasad kita ini juga harus kita gunakan sesuai dengan perintah yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jangan sampai jasad kita ini diramut ya, yang perempuan dipakai bedak yang mahal-mahal, ternyata hanya untuk memamerkan kepada laki-laki lain, bukan pada suaminya, kan bahaya. Nah, ini penting karena kadang-kadang ya kalau ibu-ibu ini kalau pergi kerja ya, itu bengesane api-api. Barang sudah di rumah itu nggak pernah bengesan. Aku yakin wis, soalnya bojoku kadang-kadang ngono. Wis luntur bengese nggo omah. Padahal sing bener iku ya nek nggo omah bengesan,
nek metu ya biasa-biasa saja gitu, itu sing bener. Tapi kebalik hidup ini, kalau keluar ya, ke publik bengese kandel, kalau di rumah sudah luntur. Bajunya juga gitu, ini bajunya seragam bagus-bagus, kalau di rumah sudah pakai daster yang modol-modol. Kadang-kadang ambune apek sik digawe ae. Nah, ini yang kedua. Lalu yang ketiga, ilmu yang kita miliki ini untuk apa? Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita diwajibkan oleh Allah belajar itu ilmu agama. Maka hari ini 2 hari ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan nanti akan menjadi pemberat timbangan kita. Ya. Jadi kalau 2 hari ini nek digawe ngantuk ae yo. Iki mestine ana pasukan khusus ya, dari sekolah perwakilan yang sing ngantuk-ngantuk itu disuruh Baitul Arkom ulang Yai Zaini ya, sing ngantuk. Ini luar biasa, PCM Ngagel itu saya pernah lupa, kok ada Darul Arkom susulan. Ya, ini yang tidak bisa hadir susulan. Kalau susulan itu mestinya lebih berat. Jadi mestinya Baitul Arkomnya itu tidak di Surabaya, tetapi mungkin di Bukit Anjasmoronya pimpinan daerah sana. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita sisa umur kita ini kita pakai untuk belajar ilmu agama sebagai upaya untuk meningkatkan ibadah kita. Yang sholatnya belum bagus harus belajar tentang bagaimana sholat yang benar. Ojo pancet gak tahu dicek ya. Kira-kira sembayangnya bener apa gak? Kadang-kadang nggak pernah dicek ya. Kita harus selalu ngecek ya. Ngecek dengan buku-buku baik yang ada di Riyadhus Shalihin atau buku-buku yang lain tentang hadis-hadis atau tentang toharo dan sebagainya itu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, hartanya itu juga ditanya. Harta ditanya dari mana kita peroleh. Kita peroleh dari gaji, alhamdulillah. Itu insya Allah berkah ya. Kemudian THR ya, alhamdulillah. Kalau yang pemerintah, alhamdulillah tanggal 26 kemarin pemerintah sudah mencairkan THR pegawai negeri. Nah, termasuk guru karyawan yang ada di sini, saya yakin juga setelah Baitul Arkom ini akan dicairkan oleh bendahara masing-masing. Mudah-mudahan kalau tidak bisa 3 kali gaji ya 2 kali gaji lah. Makanya kadang-kadang kepala sekolah itu sering saya sampaikan, wis pokoke kepala sekolah itu kudu nunggoi sekolah, memantau perkembangan PPDB-nya ya. Jadi kemana-mana itu promosi sekolah supaya muridnya banyak. Kemudian juga dibelanjakan untuk apa? Bapak Ibu, marilah harta kita yang kita peroleh walaupun berapapun itu ya kita wajibkan pada diri kita untuk kita sedekahkan kepada siapapun yang memang membutuhkan, terutama yang memang diutamakan adalah keluarga, tetangga, kemudian baru orang lain yang jauh dari kita tetapi juga membutuhkan. Ini penting Bapak Ibu agar rezeki kita ini barokah, karena janji Allah dari yang kita terima itu akan dilipat gandakan sampai 100, bahkan bisa lebih dari itu. Semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak Ibu, dan semoga seluruh guru dan karyawan di PCM Ngagel ini selalu diberikan kemudahan ya, di dalam melaksanakan tugas masing-masing ya, selalu diberikan kekompakan di dalam melaksanakan tugas ya, selalu
mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan sesungguh-sungguhnya dan seikhlas-ikhlasnya. Tanpa ikhlas apa yang kita kerjakan itu tiada berguna, bahkan bisa menjadi celaka. Bahkan kadang-kadang Bapak Ibu, saya itu sering melihat ya, kalau Bapak Ibu dalam hadis yang sahih itu membuang air di jalan saja itu dilarang, dikatakan celaka oleh Rasulullah, tapi kadang-kadang membuang tikus di jalan. Oleh karena itu warga Muhammadiyah, utamanya PCM Ngagel ini, kalau ada tikus di jalan mohon disingkirkan, dimasukkan ke dalam got yang ada di sekitar. Jangan malah ditabrak pulak balik, malah gak karu-karuan, cemet. Terima kasih. Kita buka kegiatan Baitul Arqam pimpinan cabang Muhammadiyah Ngagel PDM Kota Surabaya dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, nasrun minallah wa fathun qarib, abasiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.